Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selama 36 tahun saya menjadi seorang imam. Saya tidak tahu persis saya telah menikahkan orang berapa pasang. Tetapi yang jelas, dengan menikahkan sepasang muda-mudi menjadi suami istri, membangun keluarga baru, ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Dan apa yang saya pikirkan adalah membangun keluarga ini tidak akan pernah berhenti. Kita bayangkan saja, mungkin di Paroki Ratu Damai ini hampir setiap minggu ada perkawinan, hampir. Ya. Ini beda ketika saya di Jakarta, setiap minggu itu pasti ada perkawinan di gereja. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kehidupan berkeluarga itu penting. Untuk apa? Kelanjutan bangsa manusia dan kelanjutan keluarga-keluarga Allah di dunia ini. Nah, kalau hari ini
kita merayakan pesta keluarga kudus, yang tidak lain adalah Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan selalu saja digaungkan kepada kita semua. Keluarga kudus ini tidak lain adalah keluarga Nazaret dan keluarga teladan keluarga-keluarga Kristiani. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita yang hidup di dalam keluarga mempunyai semacam rule atau model dalam keluarga, terutama menghayati iman kita sebagai orang-orang Kristiani. Bagaimana hal itu harus kita renungkan, harus kita refleksikan bersama. Kalau tadi kita mendengar warta Injil tentang bagaimana Yesus ketika remaja umur 12 tahun diajak pergi ke Bait Allah. Ini menunjukkan kalau anak diajak oleh orang tuanya ke Bait Allah, tentu untuk berdoa, menjalankan ritual keagamaan, sekali lagi menunjukkan kepada kita semua bahwa orang tua ini sungguh-sungguh orang yang taat dalam beragama. Nah, kalau orang tua itu taat di dalam beragama, mempunyai tugas dan kewajiban bagaimana mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak itu pun akhirnya taat menjadi orang beriman. Dari sini secara jelas mau mengatakan kepada kita semua, kalau kita menjadi keluarga hendaknya menjadi panutan bagi anak-anak kita. Dan untuk menjadi panutan itu tidak hanya sekedar omong, tetapi sungguh mau mengajari sedemikian rupa sehingga anak ini mengerti bahwa dirinya itu adalah orang beriman. Bagaimana caranya? Caranya tidak lain memberikan contoh atau kesaksian konkret. Mengapa saya katakan demikian? Karena anak-anak zaman sekarang khususnya, sebenarnya mereka tidak mau dikhotbahi. Tidak mau diajar ini, itu, dan sebagainya. Lebih mereka mengena kalau melihat suatu kenyataan. Apa yang dilakukan oleh orang tua, itulah yang kemudian akan diteladaninya. Bahkan sampai akhir dewasa nanti, apa yang dilihat, disaksikan, didengar itu akan selalu diingat. Dibandingkan kalau hanya diajar, dikhotbahi, dan sebagainya. Nah, berarti apa di sini? Berarti pertama-tama keluarga atau orang tua itu harus menjadi panutan. Saya ingat ketika imam muda, saya berkarya di paroki Santa Lidwina, Bandarjaya, dengan seorang imam dari Belanda, Romo Vroonhoven. Waktu itu beliau sudah tua. Dan kalau dia sedang membimbing pasangan, dia pernah cerita, kalau pasangan datang, pertama-tama saya akan tanya, apakah kamu memang Katolik? Lalu dia bertanya, coba kamu satu persatu mengucapkan sahadat. Maksudnya sahadat singkat. Kita tahu, kalau kita mulai melafalkan sahadat seorang diri, biasanya itu plegak-plegu. Karena tidak hafal. Dan kalau orang tidak hafal, kemungkinan juga sebenarnya mereka tidak begitu paham apa yang akan diucapkan itu. Nah, lalu apa reaksi dari Romo Vroonhoven itu? Dia mengatakan, Mas, Mbak, begini ya, minggu depan datang lagi, tolong dihafalkan sahadat itu. Pasangan yang mau menikah pasti nurut, kalau enggak dinikahkan itu. Nah, minggu depan datang lagi,
Lalu ya sekarang coba diucapkan itu syahadatnya. Akhirnya hafal walaupun sedikit ngeratul. Ya. Lalu Rofrun itu menjelaskan, mengapa saya seolah-olah mengetes kamu untuk mengucapkan syahadat. Ini dasarnya begini, kamu nanti mau menjadi orang tua. Guru utama di dalam keluarga adalah kamu. Bukan guru sekolah, tapi kamu. Bapak, Ibu, itulah guru utama. Sedangkan sekolah itu hanya membantu orang tua dan dibayar. Jangan sampai guru di sekolah itu menggantikan peran orang tua sedemikian rupa, sehingga anak-anak ini hanya tahu karena itu sebuah pelajaran yang harus mendapat nilai. Tidak. Tapi pertama-tama kamu harus mengajari, baik untuk dihafalkan maupun harus dipersaksikan kepada anak. Bagaimana kamu sungguh beriman seperti yang kamu ucapkan di dalam syahadat itu. Dari membuat tanda salib sampai mengucapkan doa-doa harian. Mengapa doa-doa harian? Dulu, ini pengalaman saya. Karena saya menjadi orang Katolik itu baru kelas 3 SMP tahun 73. Saya harus menghafal semua doa-doa harian. Ya. Dari doa Salam Maria, Bapa Kami, doa Tobat, doa pengharapan, doa cinta, sampai doa malam. Harus hafal itu. Mungkin kalau sekarang orang akan mentertawakan hal itu. Tetapi dengan, ini pengalaman sekali lagi, dengan menghafal hal semacam itu, selalu akan teringat apa isi dari doa itu sendiri yang penuh dengan pengajaran iman. Nah, maka dari itu saudara terkasih, kalau orang tua kemudian memberikan contoh teladan dalam kehidupan berkeluarga, baik dari soal aku percaya, berdoa harian, berdoa bersama dengan anak-anak, pasti anak-anak ini nanti terutama kalau dewasa akan selalu mengingat hal itu, terutama kesalehan-kesalehan orang tuanya. Tidak berarti yang penting adalah orang tua, bukan itu. Tetapi kalau anak itu selalu mengingat, akhirnya menyadari betapa pentingnya mengungkapkan diri sebagai orang beriman di dalam doa-doa itu. Nah, itu kalau kita mau bercermin dengan apa yang dilakukan Maria dan Yusuf ketika membawa anaknya ke dalam bait Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan bahwa umur 12 tahun. Umur 12 tahun bagi anak-anak orang Yahudi yang beragama Yahudi, itu adalah masa di mana anak itu melalui atau masuk di dalam transisi, inilah tanggung jawab dirinya sebagai orang beriman, sebagai orang beragama. Maka fokus dalam hal agama. Dan itu ditunjukkan di sini bagaimana Yesus dengan para alim ulama atau guru agama. Tinggal, dikatakan tadi 3 hari, 3 malam. Dan mereka selalu berdiskusi tentang agama. Itu ditunjukkan. Apakah hal itu penting sekarang? Mungkin orang menganggap tidak penting. Tetapi sekali lagi, kalau orang fokus pada kehidupan orang beragama, bagi orang Yahudi itu sesuatu masa yang harus didalami, dilewati, dan dihidupi. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kemudian anak-anak kita memang dididik seperti itu, di mana orang akhirnya sadar akan panggilannya. Yesus sadar akan panggilannya sebagai anak Allah, dan dia harus tinggal di rumah Allah, dan berfokus pada kehidupan sabda Allah.
Demikian juga dalam keluarga-keluarga kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, lihat, walaupun Maria tidak mengerti apa yang dilakukan anaknya dan apa yang dijawab oleh anaknya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Ini menunjukkan kepada kita semua, walaupun kita orang beriman, berarti dalam kehidupan kita tidak akan selalu tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Maka orang selalu bertanya-tanya, dan pertanyaan itu tidak harus dijawab, karena kita tahu, tetapi pertama-tama dimasukkan di dalam hati dan direnungkan. Mungkin di dalam perjalanan hidup baru akan sadar, oh sebenarnya kehendak Tuhan itu terhadap keluargaku, terhadap diriku, ini begini, begitu, dan sebagainya. Baru kemudian. Lalu yang terakhir dikatakan bahwa Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya, ia pun mulai makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun Yesus itu adalah anak Allah, dan dia harus fokus pada panggilan hidupnya sebagai anak Allah dalam hubungannya dengan bait Allah, tetapi dia tetap sadar bahwa dia adalah anak dari keluarga Maria dan Yusuf. Maka sebagai seorang anak, dia pun taat kepada orang tuanya dan pulang kembali diasuh oleh orang tuanya, sehingga dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, beberapa poin ini, saudara terkasih, kalau kita mulai merenungkan dan mulai mengerti sedikit demi sedikit, akhirnya kita sadar kalau hal itu dipertanyakan terhadap keluarga-keluarga kita. Apakah keluargaku sudah seperti keluarga kudus itu? Kalau keluarga Nazaret ini menjadi teladan kami, teladan kita, teladanku, apakah selama hidupku selama ini benar-benar arah dan fokus kita kepada keluarga kudus itu? Sadarilah seperti apa yang saya katakan di dalam pengantar tadi, bahwa keluarga ini berfokus pada Yesus Kristus. Dialah yang mengikat, dialah yang mengarahkan, dialah yang mempersatukan keluarga itu. Berarti apa? Iman. Itulah sebabnya mengapa kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani hendaknya benar-benar iman itu menjadi pengikat kita. Fokus kehidupan kita pada Allah, pada kehendaknya, benar-benar harus mempersatukan kita semua. Nah, mungkin setelah kita merenungkan hal itu, akan bertanya-tanya alangkah sulitnya menjadi keluarga Kristiani, khususnya keluarga Katolik kita. Saudara saya terkasih, memang faktanya demikian. Maka dari itu, kita harus perlu melatih diri. Kita merasa yakin kalau kita sungguh berlatih di dalam kehidupan kita, di mana kehidupan kita berfokus pada kehendak Allah, berfokus pada Tuhan kita Yesus Kristus, maka keluarga kita benar-benar bisa mencontoh teladan keluarga kudus ini. Apakah berat? Karena sudah berlatih, lama-lama kebiasaan kita, hal itu tidak lagi menjadi berat. Tetapi itulah menjadi ritme hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka marilah saudara terkasih, dengan kita merayakan pesta keluarga kudus ini, kita pertama-tama memohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan keluarga kita masing-masing, sehingga kita benar-benar bisa mencontoh keluarga kudus ini, dan akhirnya kita pun akan menikmati sukacita keluarga di dalam iman atau atas dasar iman,
akan Yesus Kristus itu sendiri. Amin.